Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasti Amalia AR SHMH. Saya merupakan dosen tetap pada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hairun. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya untuk mempresentasikan terkait dengan rencana pengajaran yang akan saya bawakan pada mata kuliah Hukum Ilmu Negara. Dalam Hukum Ilmu Negara ini merupakan mata kuliah wajib pada program studi S1 Ilmu Hukum itu sendiri, yang dimana dalam proses mata kuliah ini dia memboboti sampai dengan 3 SKS. Mata kuliah ilmu negara ini membahas terkait dengan konsep-konsep dasar kenegaraan itu sendiri, karena merasa bahwa ini sangat penting bagi fondasi kita dalam mempelajari terkait dengan sistem ketatanegaraan negara. Kemudian dalam terkait dengan konsep-konsep dasar ini, dia terdiri dari pengertian sampai dengan objek ilmu negara, sampai teori, asal mula, terus ada pada hakikat, unsur, tujuan, dan fungsi negara, bentuk negara dan pemerintahan, teori kedaulatan, hubungan negara dengan konstitusi dan negara hukum, kemudian ada pemerintahan, kedudukan negara itu sendiri, hingga perkembangan teori negara pada era negara kesejahteraan dan globalisasi. Kenapa penting? Karena perkuliahan ini menggunakan pendekatan yang berbasis OB. Apa itu OB? OB di sini yaitu terkait dengan outcome based education, di mana sistem yang kita pakai ini merupakan orientasi daripada capaian pembelajaran yang melalui sistem kombinasi. Kombinasi dalam artian dia meliputi terkait dengan cara pengajaran yang dalam sistem ceramah interaktif, kemudian ada diskusi kelompok, sampai dengan studi kasus atau care metode, kemudian case metode, sampai dengan pada presentasi. Nah, dalam hal ini mata kuliah yang saya ampu bukan hanya ilmu negara saja, ada beberapa kaitan ilmu hukum yang saya ajarkan di dalam prodi ilmu hukum itu sendiri. Saya terkhususnya merupakan salah satu dosen yang berada pada bagian hukum tata negara. Di dalam bagian hukum tata negara ini saya mengajar ada beberapa mata kuliah yang saya ampu. Di antaranya ilmu negara menjadi salah satu komponen pengajaran saya. Yang kedua ada hukum administrasi negara. Yang ketiga ada hukum tata negara. Yang keempat ada hukum Mahkamah Konstitusi, yang kelima ada hukum acara Mahkamah Konstitusi, yang keenam ada teori perundang-undangan, sampai dengan yang terakhir hukum pemerintah daerah. Ini dilakukan untuk demi mendorong pendidikan agar saja anak-anak di masa yang akan datang lebih peka dan lebih paham terkait dengan hukum itu sendiri. Terima kasih telah mengikuti perkenalan saya ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Baik, saudara-saudara semua yang sangat saya banggakan, hari ini kita masuk dalam pertemuan keempat, di mana dalam sistem pembelajaran kita pada mata kuliah ilmu negara ini kita merepresentasikan pengetahuan yang kita ketahui terlebih dahulu pada minggu lalu. Nah, sebagai bentuk refleksi apa yang kita ketahui di minggu lalu, saya ingin mendengarkan dari saudara semuanya terkait dengan penguasaan materi yang sudah saudara dapatkan di minggu lalu. Saya mau bertanya nih, apakah saudara-saudara semua masih mengingat apa yang kita pelajari di minggu lalu? Masih. Oke, masih. Kalau masih, ada yang bisa memaparkan materi apa yang kita pelajari di minggu lalu? Ada yang bisa? Ada Ibu. Silakan.
Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rani. Di kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan sebagai sebuah refleksi materi di minggu lalu. Pertama, kemungkinan ada 5 materi yang kemudian kita pelajari di minggu lalu, yaitu teori kontrak sosial yang dikemukakan oleh Tobias Lotke dan Reuser, dan yang kedua teori ketuhanan, yang ketiga teori kekuatan, yang keempat teori organis, dan yang kelima atau yang terakhir adalah teori historis atau evolusi. Nah, di kelima teori ini itu mungkin teman-teman juga sudah mempelajari dan sudah mengetahui lebih dalam soal materi-materi yang telah kita pelajari. Sekian dari saya dan kembalikan. Kita beri aplaus. Baik, karena refleksi pembelajaran kita di minggu lalu itu terkait dengan teori di mana unsur-unsur kekuasaan itu dikuatkan dengan beberapa sistematika yang ada di negara itu sendiri. Maka hari ini saya akan coba mengelaborasikan dari apa yang kita sudah bahas di minggu lalu menjadi salah satu cakupan keberlanjutan dari apa yang sudah kita dapatkan. Jadi hari ini saya coba untuk merefleksikan kembali, selain dari pertemuan media, saya akan melanjutkan teori kita pada hari ini, yakni terkait dengan ilmu negara yang berkaitan dengan kekuasaan negara itu sendiri. Nah, sebelum saya membuka materi kita pada hari ini, izinkan saya untuk mengabsen terlebih dahulu. Sebelum kita masuk ke materi yang ada di dalam ruangan ini, apakah hadir semua? Hadir. Ya, baik. Alhamdulillah karena hari ini semuanya hadir dan bisa berkesempatan hadir di pagi hari ini, maka perkuliahan kita akan dilanjutkan sebagaimana kita sudah tadi sebelum memulai perkuliahan kita sudah mendiskusikan terkait dengan mata kuliah sebelumnya. Dan pada hari ini merupakan sebuah keberlanjutan kita dalam pembelajaran di mata kuliah ilmu negara, di mana teori hari ini kita masuk ke dalam sub pokok bahasan terkait negara sebagai organisasi kekuasaan, di mana dalam sistem ketatanegaraan sebuah negara itu menjadi pilar fondasi yang kuat dalam sebuah organisasi kekuasaan. Jadi negara itu menjadi sebuah fondasi yang harusnya ada negara dulu baru bisa terbentuk sebuah organisasi kekuasaan. Nah, yang perlu saya merefleksikan lagi, kiranya kita juga jangan sampai melupakan bahwa terbentuknya negara itu karena adanya masyarakat, karena adanya pemerintahan. Nah, dari hal unsur-unsur negara tersebut, maka terbentuknya sebuah organisasi kekuasaan. Negara sebagai organisasi kekuasaan. Organisasi kekuasaan dalam perspektif sebuah negara adalah karena negara itu dipandang bukan hanya sekedar wadah administrasi. Jadi bukan hanya negara itu mengurus terkait dengan akta kelahiran saudara, semua itu sudah diatur oleh administrasi. Dalam hal ini itu yang berlandaskan terhadap hukum administrasi negara. Namun negara menjadi sebuah fondasi kuat dalam setiap atau dalam hal ini pemegang otoritas dalam setiap pengambilan sebuah kebijakan. Jadi negara itu punya tugas yang sangatlah komprehensif terkait dengan pengaturan sistematika ketatanegaraan itu sendiri. Jadi kenapa saya menanyakan hal tersebut? Karena jawaban saya ada pada layar yang saudara semua bisa lihat langsung. Bahwasanya mengapa organisasi kekuasaan? Karena unsur pokoknya adalah kekuasaan. Bagaimana tadi saudara Ajun sudah mengklarifikasikan kepada kita semua. Jadi kalau misalnya unsur pokoknya itu kekuasaan, artinya kemampuan daripada memaksakan kehendak agar tujuan bersama masyarakat dapat tercapai secara tertib. Coba saudara bayangkan, bilasanya kita
membuat suatu aturan tapi tidak diikuti. Misalnya yang sering kita lakukan di rumah kita masing-masing saja. Sederhananya, misalnya aturan orang tua terkait dengan jam malam anak. Jam malam anak itu kalau tidak dipaksakan secara unsur hukumnya tidak terdapat, itu orang mau melakukan pun tidak mau. Kadang ada yang bikin, kadang ada yang tidak bikin. Nah, kenapa harus ada unsur paksaan? Karena itu tadi, sifat dasar daripada negara sebagai organisasi kekuasaan adalah karena unsur pokoknya sebuah negara adalah keterpaksaan maupun intimidasi itu sendiri. Jadi harus ada sebuah pergerakan yang tentunya kita memikirkan terkait dengan ketertiban orang banyak. Itu tadi yang saya sudah kemukakan. Nah, selanjutnya, baik, kalau misalnya kita sudah sama-sama membedah terkait dengan negara itu sebagai organisasi kekuasaan itu sendiri, sekarang saya akan mencoba melanjutkan sedikit pemahaman kita yang ada di dalam forum pembelajaran ini terkait dengan unsur-unsur pembentukan negara. Di dalam sebuah yang tadi sebelum kita membahas terkait dengan materi negara sebagai organisasi kekuasaan, saya juga sudah mempertanyakan terkait dengan apa saja unsur-unsur pembentukan sebuah negara. Nah, yang tadi saya bilang adanya sebuah wilayah, adanya rakyat, adanya pemerintah yang berdaulat, dan adanya pengakuan negara lain. Kenapa sebuah negara itu bisa dikatakan sebagai suatu negara? Karena dari cakupan wilayahnya, dia memiliki batas wilayah antara darat, laut, dan udara yang jelas sebagai ruang berlakunya kekuasaan negara. Jadi harus ada batasan-batasan negara dalam hal ini dalam pengambilan sistematika kekuasaan negara itu sendiri. Kemudian yang kedua, adanya rakyat. Kalau coba bayangkan saudara-saudara memikirkan bahwa dalam suatu negara itu tidak terdapat rakyat yang tinggal di dalam wilayah tertentu, apakah bisa dikatakan sebagai wilayah, bisa dikatakan sebagai suatu negara atau tidak? Ya tentu jelas tidak mungkin, karena tidak memenuhi unsur-unsur pembentukan negara. Jadi patokan kita, saudara-saudara semua yang ada dalam forum ini, bahwasanya kalau banyak hal yang kita temui, banyak hal narasi yang berkembang di luar, tapi kalau kita mengetahui fondasi awalnya seperti ini, itu sudah tidak bisa diganggu-gugat. Ya, jadi kalau misalnya, nggak apa-apa, bisa juga dikatakan sebagai sebuah negara karena ada rakyat yang hidup di dalam wilayah tersebut, iya, tapi ada tidak pemerintahan yang berdaulat, terus ada tidak pengakuan dari negara lain. Nah, itu yang harus masih panjang. Jadi pembentukan suatu negara itu tidak serta-merta hanya ada wilayah dan hanya ada rakyatnya. Ya, itu harus melalui perjalanan yang panjang sebenarnya. Saya akan melanjutkan lagi materi yang sudah disampaikan saya pada pagi hari ini dengan melanjutkan bahwa ada hakikat negara yang harus kita ketahui, kenapa negara disebut dengan organisasi kekuasaan. Tentunya seyogyanya bahwasanya ada hakikat negara yang harus kita ketahui dalam sifat khusus kekuasaan negara itu sendiri. Kalau menurut Miriam Budiarjo, saya mengambil narasi yang disampaikan beliau. Kenapa? Karena saya menganggap bahwa pemikiran beliau terkait dengan 3 sifat khusus kekuasaan negara ini merupakan salah satu langkah konkret kita mengetahui terkait dengan unsur-unsur sebuah sistematika ketatanegaraan yang ada di Indonesia. Jadi misalnya kalau kita mengetahui terkait dengan apa itu makna daripada kekuasaan yang bersifat memaksa, berarti kita harus tahu turunan daripada memaksa itu seperti apa. Yang pertama tentunya bagaimana sebuah sistem kekuasaan itu dia harus menggunakan kekerasan baik secara fisik atau secara legal agar peraturan ditaati dan anarki dapat dicegah. Jadi selain memaksa karena ada unsur peraturan yang harus ditaati dan ada
sebuah unsur anarki yang harus dicegah, makanya dalam sifat khusus kekuasaan negara itu dia harus bersifat memaksa. Dan yang kedua adalah monopoli. Kenapa dikatakan bahwa sifat khusus kekuasaan negara itu bersifat monopoli? Karena seyogyanya dalam hal sebuah pengambilan keputusan di sini negara harus memegang hak tunggal, menetapkan tujuan bersama masyarakat dan sah menggunakan kekerasan. Terkait dengan di mana semua peraturan itu bagi setiap orang tanpa terkecuali dan tanpa dikecualikan. Nah, dari kedua sifat khusus daripada sistem kekuasaan yang dimana negara menjadi kekuasaan, organisasi kekuasaan, yaitu terkait dengan semua peraturan yang berlaku di dalam suatu negara bagi setiap orang tanpa terkecuali dan tanpa dikecualikan, sebagaimana sudah dikemukakan oleh Dewi Keadilan bahwasanya hukum tidak boleh tajam ke bawah tumpul ke atas, dia harus bersikap adil dalam segala hal. Nah, berbicara terkait dengan adil dalam segala hal di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia, dia menganut sistem pemisahan kekuasaan, yaitu yang mana disebut trias politika. Nah, trias politika ini berbicara terkait dengan pemisahan kekuasaan ini. Di Indonesia itu ada 3 pemisahan kekuasaan yang dianut dalam sistem pemisahan kekuasaan Montesquieu. Nah, saya sedikit memberikan gambaran ilustrasi terkait dengan bagan teori pemisahan kekuasaan Montesquieu. Nah, adakah yang bisa membantu saya terkait dengan bagan ilustrasi teori pemisahan kekuasaan ini? Silakan, saya butuhkan 3 orang, 2 dan 3 orang. Ya, silakan maju ke depan untuk mengilustrasikan terkait dengan bagan teori pemisahan kekuasaan ini. Silakan maju. Ayo, yang 2-nya boleh maju ke depan. Selanjutnya, ya, selanjutnya lagi, yang terakhir. Oke, terima kasih Bri. Tepuk tangan dulu kepada gambaran yang telah diilustrasikan dalam bentuk bagan ini. Ya, memang pada dasarnya kita di Indonesia ini menganut terkait dengan teori pemisahan kekuasaan dalam 3 teoritas dalam pemahaman hukum sebagai dalam pemahaman negara sebagai sebuah organisasi kekuasaan. Jadi saudara-saudara semua yang ada di dalam forum kelas kita pada pagi hari ini, sedikit penyanaan terkait dengan kesimpulan kita dalam pertemuan keempat pada hari ini, yaitu di mana kesimpulan yang pertama adalah di mana negara adalah organisasi kekuasaan yang bersifat memaksa, monopoli, dan mencakup semuanya demi tercapainya ketertiban dan tujuan bersama masyarakat itu sendiri. Yang kedua adalah teori integralistik, menekankan bahwasanya sebuah kepentingan bersama menjadi salah satu salah satu unsur yang paling fundamental dalam mewujudkan kepentingan suatu kesatuan bangsa itu sendiri. Yang ketiga, yaitu di mana teori individualistik menekankan bahwasanya sebuah kebebasan yang dalam hal ini hak demokrasi dan hak-hak individual lainnya itu hanya dimiliki oleh warga negara. Jadi dalam setiap penekanan di dalam sistem ketatanegaraan menekankan dari ketiga teori ini bahwasanya yang penting kita mengetahui apa saja yang menjadi kebebasan dan hak-hak kita,
dan negara hanya mewajibkan untuk menekankan kepentingan bersama. Dan yang ketiga dalam kausalitas teori golongan ini adalah di mana memandang negara itu sebagai alat kekuasaan kelas ekonomi yang dominan. Demikian perkuliahan kita pada hari ini di pertemuan keempat, dan nantinya kita akan melanjutkan materi selanjutnya terkait dengan bagaimana individualitas kita mempercayai bahwa setiap sistem-sistem ketatanegaraan itu merupakan salah satu bentuk nyata daripada sistem kekuasaan negara. Saya akhiri, mohon maaf atas segala kekurangan yang mungkin tidak bisa saya jelaskan di dalam forum ini. Setelah ini mungkin ada yang ingin diskusi, silahkan. Saya memberikan kesempatan ke dua orang penanya. Apakah ada yang ingin bertanya? Oh ya, silakan. Baik, terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan saya kesempatan. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja ke pertanyaan, tapi sebelum memberi pertanyaan, saya memberikan sedikit refleksi mengenai penjelasan yang tadi Ibu sudah jelaskan di subtema 3 sifat khusus kekuasaan negara. Itu kan sudah dijelaskan mengenai Ibu, ada 3, yaitu yang pertama memaksa, yang kedua memonopoli, dan yang ketiga itu mencakup semua. Jadi kita lihat langsung keadaan negara Indonesia itu kan negara demokrasi. Jadi sistem pemerintahannya itu berkesinambungan langsung dengan kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui pemilihan umum, pemisahan kekuasaan, dan hak asasi manusia. Jadi dari 3 sifat khusus dasar kekuasaan negara itu apakah masih relevan dalam negara demokrasi sekarang? Sekian dari saya kembalikan. Ya, terima kasih buat saudara Rifanti yang telah memberikan pertanyaan yang sangat baik. Ya, di sini tadi Rifanti bertanya terkait dengan penerapan ketiga sifat ini di Indonesia karena memang landasannya berada pada demokrasi itu sendiri di dalam sistem ketatanegaraan yang ada di Indonesia. Jadi kalau saya sebagai pengampu mata kuliah ilmu negara ini bisa menyampaikan satu hal, apakah dia masih relevan tidak penggunaan terkait dengan sifat khusus ini dengan sistem demokrasi yang ada di Indonesia? Saya rasa masih relevan karena di sini ya nanti yang dijalankan itu bukan sifat dari sistem ketatanegaraan, tapi bagaimana tata kerja, tata kelola dari sistem ketatanegaraan itu sendiri. Jadi bukan karena sifat memaksanya yang harus kita jalankan, tapi bagaimana kinerja daripada aturan itu menjalankan sesuai dengan koridor yang berafiliasi tentunya dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi apakah dia relevan? Tentu saja masih relevan. Karena kalau berbicara sifat itu tidak lagi berbicara soal tata kelola dalam sebuah sistem kekuasaan negara. Kita bisa melihat sistem ketatanegaraan itu bagaimana cara kinerja, bukan hanya melihat daripada aspek individualitasnya saja, tapi bagaimana kita melihat bahwasanya negara mampu melegitimasikan sebuah kinerjanya dalam sistem hukum yang tentunya dilegitimasi melalui Mahkamah Konstitusi itu sendiri, yang dimana dalam memberikan sebuah delegasi atau legitimasi hukum itu sendiri harus berdasarkan kepada asas kemakmuran maupun sistem ketertiban negara itu sendiri. Itu saja yang mungkin saya bisa sampaikan pada kesempatan hari ini. Apakah saudara Anti sudah memahami apa yang saya sampaikan? Jelas. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya? Oh iya, silakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin saya tanyakan di sini yaitu kira-kira teori manakah yang lebih sesuai untuk diterapkan di sistem ketatanegaraan di Indonesia? Baik.
Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Namun tidak sah kayaknya kalau hanya saya yang terus memahami terkait dengan materi yang saya berikan. Nah, boleh mungkin saya meminta bantuan satu orang yang bisa menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh saudara Bib. Kepada teman-teman yang ada di dalam ruangan ini, silakan, ada yang mau menanggapi? Oh, ya, silakan. Ya, baik, saya akan menanggapi pertanyaan dari saudara Bim. Menurut saya, teori yang sesuai diterapkan di Indonesia adalah teori integralistik. Mengapa demikian? Seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu tadi, teori ini sejalan dengan konsep negara. Teori ini sejalan dengan konsep negara kekeluargaan yang dikemukakan oleh Supomo dalam sidang BPUPKI. Meski demikian, penerapannya harus tetap menghormati hak-hak individu agar tidak disalahgunakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dengan berakhirnya statement dari Iksan, maka berakhir juga ya perkuliahan kita pada pagi hari ini karena mengingat waktu juga. Setelah ini tentunya saya dan adik-adik rekan-rekan mahasiswa juga pasti memiliki perkuliahan selanjutnya dan agenda selanjutnya yang tidak bisa ditolerir lagi. Maka saya dapat menyimpulkan, alhamdulillah pada kelas ini saya, besar harapan saya adik-adik, saudara-saudara semua dapat menyelesaikan kelas kita sampai dengan pertemuan 16. Saya harap dengan pertemuan yang aktif ini dapat membawa banyak manfaat buat kita semua yang ada dalam ruangan ini. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pengajaran saya pada mata kuliah Ilmu Negara pada Fakultas Hukum Universitas Hairun. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDDU KPTPT dalam sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Besar harapan saya ini bisa menjadi penilaian yang tentu menjadi sebuah penunjang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.